Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadela. Betapa pentingnya sabar dan syukur, Lur. Dimana kesabaran membantu menghadapi kesulitan, sedangkan rasa syukur memberi kebahagiaan terhadap apapun yang diberikan Tuhan, meskipun itu sangat sepele mungkin bagi kalian, Lur. Itu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Lihat kamu itu ibarat buka TikTok. Niatnya cuma 5 menit, malah seharian. Sudah mendekati akhir dari seri MI Lur, yaitu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 tahun 2023. Kali ini Ethan akan menghadapi musuh yang tidak berwujud, yaitu seonggok program AI super canggih yang dapat memanipulasi data dengan mudah dan membobol sistem keamanan negara manapun. Ethan harus mendapatkan sebuah kunci demi menghancurkan AI tersebut karena banyak negara yang ingin menguasainya untuk kepentingan mereka. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan awur-awur dari dulurku Koclok ya, Cak. Mau nanya kira-kira apa ya? Mbah wis bad mood aku, Cak. Loh. Tantemi lo kon, Lur. Udah namanya nggak jelas, baperan lagi. Monggo skecaken. Pada tahun 2012, kapal selam milik Rusia bernama K-599 Sevastopol terhitung sudah 74 hari menjalankan misi yang disebut Podkova, yaitu mengetes sistem komputer berbasis kecerdasan buatan atau AI di kapal tersebut yang dilindungi di dalam ruangan sangat-sangat amat aman, Lur. Dan sistem itu diaktifkan dengan sebuah kunci berbentuk salib yang terdiri dari 2 bagian, satu memiliki aksen merah dan yang satunya beraksen putih. Biar gampang kita sebut kunci merah dan kunci putih ya, Lur ya. Kedua kunci itu digantungkan ke leher sebagai kalung oleh sang kapten beserta wakilnya. Saking canggihnya sistem tersebut, Sevastopol mampu berlayar sejauh 25.000 mil sejak misi dimulai dan sudah melewati banyak pangkalan angkatan laut dunia tanpa terdeteksi. Namun di tanggal 29 Februari 2012 sekitar jam 12 siang di Laut Bering, radar mendeteksi kapal selam Virginia milik Amerika yang sedang mendekat dan kapten pun langsung mengumumkan agar para kru segera bersiap. Anehnya radar kapal tersebut mendekat sangat cepat dan sepertinya mengetahui posisi Sevastopol. Padahal dari awal misi Sevastopol tidak pernah terdeteksi, Lur. Tiba-tiba kapal itu menembakkan torpedo dan Sevastopol pun juga membalas meluncurkan torpedo. Step change to 10,000 meters. Nothing moves that fast. Water bearing 200. Accelerating. Helm left full rudder. This is the captain. All hands brace for 2, 1. Captain, enemy submarine has vanished. Kapal hilang begitu saja di radar bersama torpedo yang dia tembakan. Tapi tiba-tiba terlihat layar sistem komputer yang seperti memproses sesuatu dan torpedo yang sebelumnya ditembakkan oleh Sevastopol berbalik mengarah ke kapal mereka, Lur. Dan Our torpedo is not responding. It's This is why we have sea trial. There's a bug in the system. collision alarm. 14 tahun kemudian, tepatnya tahun 2026 di Amsterdam, Ethan Hunt mendapatkan briefing untuk misi selanjutnya dari kotak rekaman yang membahas masa lalu Ethan saat diberi pilihan mendekam di penjara atau bergabung dengan IMF. Lalu Sin pun flashback ke misi awal-awal Ethan sebagai agen rahasia yang gagal memburu musuhnya yaitu Gabriel, dan di misi itu ada seorang agen lain yang terbunuh bernama Mary. Setelah itu rekaman menjelaskan jika misi selanjutnya jauh-jauh lebih sulit dari semua misi yang pernah dijalankan Ethan, yaitu pemerintah Amrik sedang mencari sebuah kunci yang ternyata adalah kunci salib Sevastopol. Namun rekaman tidak menjelaskan kunci apakah itu dan Ethan
Ethan disuruh mencari info ke Ilsa Faust, rekanannya dari MI6 yang diduga membawa sebagian kunci salib. Tapi karena telah membunuh kurir yang membawa kunci itu, Ilsa pun ditetapkan sebagai buronan oleh pemerintah Amerika dengan imbalan $50 juta bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Namun IMF tidak tahu di manakah posisi Ilsa dan kenapa dia terlibat dalam misi tersebut. Lalu rekaman juga menjelaskan bahwa Ethan mungkin akan menemukan keberadaan Ilsa dengan menemui para pemburu uang imbalan yang sedang mencari Ilsa di Gurun Arab. Dan ketika nanti Ethan sudah mendapatkan kuncinya, maka harus segera diserahkan ke IMF. Your government is searching for its purpose. It's none of yours. Should you choose to accept it and deliver it to us? We believe they're headed for the Arabian, and you may just find her. And we believe he was carrying one. Why she has chosen to. This message, 5 seconds. Good luck, Keith. Di Gurun Arab, Ethan mengikuti para pemburu yang sedang memperhatikan komplek bangunan terbengkalai dan ternyata Ilsa bersembunyi di sana sendirian. Ilsa pun menyadari kedatangan Ethan yang memantulkan cahaya ke gedung tersebut. Akan tetapi para pemburu yang melihat Ethan langsung mengejarnya tepat ketika badai pasir datang dan Ethan segera kabur ke gedung itu. Sedangkan Ilsa membantu menggunakan snipernya untuk menembaki para pemburu. Lalu yang terjadi? Di Washington DC, para pejabat dari berbagai lembaga intelijen Amerika mengadakan rapat, di antaranya Kepala Intelijen Nasional yaitu Dan Linger dan Ketua CIA bernama Kittredge yang dulu di film pertama jadi dirutnya IMF, ya kan lur. Mereka membahas tentang suatu AI yang mereka sebut entitas karena AI itu seakan-akan hidup dan bisa bergerak sendiri tanpa diberi komando oleh siapapun. Namun saat ini mereka semua belum tahu jika entitas sebenarnya berasal dari kapal Sevastopol. Ngerinya entitas dapat mengacaukan setiap informasi yang dia hinggapi, seperti virus yang menginfeksi sebuah data. Dan sekitar 6 bulan lalu, entitas berhasil menembus sistem intelijen Arab Saudi sampai bergabung dengan program kecerdasan buatan milik Arab, dan entitas kembali menghilang di internet. Bukan hanya itu, di Amerika entitas juga telah mengakses satelit komunikasi federal, merusak pasar saham, serta jaringan listrik negara termasuk militer lur. Selain itu banyak negara lain yang sistemnya sudah disusupi oleh entitas, mulai dari Rusia, India, Australia, dan seluruh negara Eropa. Namun anehnya entitas hanya sekedar lewat di setiap sistem negara dan tidak melakukan kekacauan. Meski begitu, entitas memiliki kemampuan yang bisa kapan saja mengacaukan setiap informasi rahasia dari suatu negara yang dihinggapinya dan bisa berujung fitnah bahkan sampai peperangan antar negara. Maka dari itu sebelum kekacauan terjadi, komunitas intelijen sudah mulai mencatat setiap informasi rahasia yang bersifat data ke bentuk fisik agar tidak terlacak entitas. Entity has multiple distorting any and all digital, indicating that the entity is sentient, has a mind of its own. The entire intelligence can be fact positive knowledge based. You don't want to kill it, sir. You want to control it. Setelah itu Kittredge menjelaskan bahwa menurut pengamatan agen CIA di Kremlin, Rusia sedang mencari kunci salib yang terdiri dari 2 bagian, yaitu kunci merah dan putih yang katanya bisa digunakan untuk menonaktifkan entitas. Akan tetapi diduga Rusia akan menggunakannya untuk mengambil alih entitas. Menurut Kittredge, negara-negara lain juga sedang berlomba-lomba mendapatkan kunci itu demi menguasai entitas, dan salah satu bagian kunci dipegang oleh mantan agen MI6 Ilsa Faust yang sudah tewas di tangan pemburu bayaran di Gurun Arab. Kittredge juga sudah mengirim seorang agen IMF untuk mengambil kunci itu, namun agen tersebut menolak datang ke rapat. Jelas yang dimaksud Kittredge adalah Ethan, ya kan lur? Namun dia tetap merahasiakan identitas Ethan. Tapi tiba-tiba Kittredge diberikan ajudannya sebuah kotak yang berisi alat bantu pernafasan dan Indicate that there's 2 halves of this kill this thing. One genuine half of the key, the other genuine half of the key. I sent a man, the only man that she would have entrusted. if they cannot ensure they're authorized.
Ternyata itu adalah Ethan yang menyamar dan dia mendengar semua percakapan barusan. Setelah itu Kittredge mengaku jika dialah yang memasang uang imbalan untuk membereskan Ilsa dan dia jugalah yang memberikan misi mencari kunci salib ke Ethan. Namun Kittredge tidak tahu alasan Ilsa mencuri kunci itu. Scene pun flashback saat Ethan ingin menyelamatkan Ilsa di Arab, yang ternyata Ethan sengaja memalsukan kematian Ilsa agar dia terbebas dari kejaran pemburu bayaran. Sambil menunjukkan kunci putih ke Kittredge, Ethan pun berjanji akan mendapatkan kunci merahnya serta menghancurkan entitas. Karena setelah mendengar pembahasan di rapat tadi, Ethan pun paham negara manapun yang berhasil menguasai entitas pasti akan membuat kerusakan di dunia. Kittredge pun memperingatkan bahwa sikap Ethan yang seperti itu akan menjadikannya buronan internasional. Namun Ethan tidak peduli. Dia pun pergi dari ruangan dengan memakai topeng Kittredge agar tidak dicurigai, lalu membius Kittredge yang asli. Dan inilah misi mustahil perhitungan mati bagian pertama. Should be trusted with control of the end. I mean to kill it. Wherever the other half of this is, I will find. I can't do that. We're gonna be coming after you, the war. Di Bandara Internasional Abu Dhabi, Ethan menjelaskan tentang kunci tersebut ke kedua sohibnya Benji dan Luther. Berikut misi mereka yang bukan hanya memberontak terhadap pemerintah Amerika, tapi juga akan jadi target dari seluruh negara di dunia, karena semuanya berlomba-lomba memperebutkan entitas. Lalu Ethan pun menjelaskan rencananya, yaitu dia akan menemui seorang pria, sebut saja Boim, yang diketahui terbang dari Amsterdam dan singgah selama 30 menit di Bandara Abu Dhabi untuk membeli kunci putih entitas yang dibawa Ethan. Kemungkinan besar Boim sudah memiliki kunci merahnya dan Ethan akan mencari tahu apakah kunci merah yang dibawa Boim asli serta akan digunakan untuk membuka apa. Ethan akan menggunakan alat pelacak radiologis untuk terus memantau posisi kunci lewat kacamata khusus. Selain itu Luther dan Benji harus mencari tahu penerbangan Boim selanjutnya agar Ethan bisa naik pesawat yang sama untuk menguntitnya. Di lain sisi terdapat sekelompok agen dari intelijen Amerika yang dipimpin oleh agen sebut saja Cahyo juga Karyadi, dan mereka diperintahkan untuk meringkus Ethan di Bandara Abu Dhabi. Consider him secure through his open heart. Anything in this man's possession, it must be captured. It stands to reason the buyer half of the key somewhere on there. So you can follow. Which you hope is into the hand You're going to sell the buyer. while we figure out the buyer. Ketika Ethan sedang OTW menghampiri Boim, terlihat Gabriel yang juga ada di bandara dan menaruh koper coklatnya di loket bagasi. Lalu Benji melihat notif peringatan keamanan di tas tersebut yang tujuannya adalah kota Venesia, Italia. Namun tak lama kemudian peringatan itu menghilang. Sementara itu Cahyo and the Gang telah melacak posisi Ethan lewat pengenal wajah di CCTV. Akan tetapi Luther sudah memanipulasi sistem bandara sehingga Cahyo DKK selalu ditunjukkan ke orang yang salah dan jaraknya pun jauh dari Ethan lur, mamam. I got him. Where is he? Terminal E gate 5. That woman picked his pocket. Info on the woman is coming. Tanpa Boim sadari, tiba-tiba kunci merah miliknya dicopet oleh seorang pencuri profesional bernama Grace. Gak pakai lama Ethan langsung nyolong balik kunci merah itu dari Grace beserta flash disk yang juga dicuri Grace dari Boim berisi $4 juta dalam mata uang kripto. Grace pun terpukau melihat kemampuan Ethan dan setelah bernegosiasi, Grace sepakat akan mengembalikan kunci itu ke Boim, namun flash disk kripto tetap menjadi miliknya. Anehnya setelah dicek Luther, kunci merah tersebut palsu lur. Namun Ethan akan tetap menjalankan misinya menguntit Boim agar mengetahui kegunaan dua kunci itu. Sementara itu Benji terkejut karena tas coklat tadi akan naik pesawat yang sama dengan Boim, yaitu penerbangan 1031 ke Venesia. Bisa jadi tas itu adalah bom yang pastinya akan mengancam nyawa Ethan karena dia juga naik penerbangan tersebut. Setelah dipandu oleh Luther menuju ke lokasi tas, Benji pun segera mencarinya, dan ketika dibuka isinya adalah bom nuklir lur yang akan meledak dalam waktu 5 menit lagi. Sementara
itu Cahyo and the gang menyadari sistem CCTV diretas dan mereka pun berpencar mengelilingi bandara untuk mencari Ethan. Worthless without this key. They're worth $4 million in cryptocurrency. The alloy in that it's counter. I expect nothing less. All units ahead of your location is going to be. There's a cylindrical device. I'm going to take. Also, it appears to be nuclear. Big enough to matter to everybody in this. I got it. It's a cylinder cipher. Ethan dan Grace berusaha menghindar dari timnya Cahyo sambil OTW ke arah Boim untuk mengembalikan kunci merah palsu beserta flash disk dan menjalankan transaksi secara normal. Sesuai rencana, selanjutnya nanti Ethan akan mengikuti Boim untuk mengetahui kegunaan kunci tersebut, sedangkan flash disk kriptonya akan diberikan Ethan ke Grace. Namun sempat terlihat Gabriel yang sepertinya sedang mengamati Ethan. Di lain sisi, Benji sedang menjinakkan bom nuklir dan anehnya terdapat huruf-huruf yang artinya kamu adalah Dan alias nama belakangnya Benji. Seolah-olah bom nuklir itu mengetahui jika Benji ada di sana. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan di layar bom seperti tebak-tebakan sampai pertanyaan personal yang harus Benji jawab untuk menjinakkannya. Luther pun menduga jika pertanyaan-pertanyaan itu adalah tes psikometri agar dapat lebih mengenal pribadi Benji dan datanya nanti bisa digunakan. Sementara itu Boim ditodong pistol oleh seorang wanita misterius bernama Paris dan tak lama kemudian Ethan serta Grace pun sangat terkejut ketika menemukan Boim yang sudah tak bernyawa. Lalu ketika semua pertanyaan sudah dijawab, ngerinya waktu di bom masih berkurang dan hanya tersisa 45 detik yang akhirnya Luther memberitai Ethan jika Benji sedang menjinakkan bom nuklir yang akan segera meledak. Dan Give me the money, give me the key. Riddles aren't my thing, Benji. What more can I? We're running out of time. There's a bomb and baggage handling. I asked you as part of the code for. ternyata tabungnya kosong lur. Dan saat Ethan lengah, Grace pun berhasil kabur dengan kedua kunci beserta flash disk kripto. Gak pakai lama Ethan langsung mengejarnya dan sempat terkejut melihat Gabriel yang memperhatikannya, namun tiba-tiba menghilang. Lalu Ethan pun mengabarkan Benji dan Luther untuk membatalkan misi dan dia berusaha kabur dari kejaran Cahyo and the gang. Mission is terminated. He's gotta be here somewhere. Misi pun gagal total dan masing-masing dari tim Ethan kabur naik pesawat yang berbeda, sedangkan Grace terbang ke kota Roma. Namun sesampainya di sana, dia langsung diringkus polisi entah atas laporan dari siapa. Setelah itu Grace pun dibawa menemui pengacaranya yang ternyata adalah Ethan. Dia sengaja mengatur ini semua agar bisa bertemu Grace kembali untuk membahas apa yang terjadi setelah insiden di bandara. Ethan tahu jika di pesawat Grace pasti menggoda salah seorang penumpang, sebut saja Bimo, dan diam-diam menaruh kunci putih ke sakunya. Sungguh keputusan yang sangat cerdik karena Grace akan lebih aman tanpa membawa kunci dan nanti akan diambil ketika bertemu Bimo kembali. Grace akhirnya menjelaskan jika dia memiliki seorang klien yang menyuruhnya untuk mengikuti Ethan di bandara dan mendapatkan kunci putih dari sasarannya Ethan. Namun Grace mengaku tidak tahu siapa kliennya karena hampir seluruh komunikasi lewat email, chat maupun telepon dan flash disk kripto Boim ternyata kosong lur. Klien Grace juga baru akan membayar setelah Grace mengirim kunci putih ke pesta mewah di Venesia. Di lain sisi Gabriel tiba-tiba datang menemui perwira polisi Itali karena mengira perwira itu menyita semua barang Grace termasuk kunci putih. Anehnya Gabriel mengetahui semua hal detail tentang pribadi si perwira lur. Sementara itu Cahyo and the gang datang memburu Ethan, yang untungnya Ethan sudah membawa Grace keluar dari ruangan. Akan tetapi Grace berhasil kabur dengan berpura-pura jadi korban pecelehan dan Ethan pun langsung mengejarnya. Lalu yang terjadi, Well, they were chasing you, not me. Grace ditabrak oleh Paris beserta kroco-kroconya yang akan membawanya. Namun Ethan langsung menyerang mereka. Tak lama kemudian polisi SWAT datang, begitu pula dengan Cahyo dan timnya.
Tapi tiba-tiba Paris membunuh semua anggota SWAT. Lalu Ethan nekat memasangkan borgol ke tangannya dan ke tangan Grace agar Ethan tidak kehilangan jejaknya lagi. Mereka berdua pun lanjut kabur naik mobil milik anak buah Cahyo yang langsung dikejar polisi Itali. Paris dengan mobil SWAT juga geng intelijennya Cahyo dikeroyok, ya kan Lur? Hunt! It's over. Put the bracelets on. Everybody down now! Get down! Go. Hit the accelerator. Go. Gotta get rid of this car. Finding us a new car. Setelah meninggalkan mobil tersebut, Ethan pun mengakses sistem IMF untuk ganti dengan mobil darurat di sekitar sana. Akan tetapi mereka tetap dikejar karena wajah Grace terdeteksi di CCTV. Untungnya meski dapat mobil kecil tapi sangat gesit, lincah, irit, dan sekarang Ethan dan Grace benar-benar terkepung. Di depan ada full pasukan polisi, sedangkan di belakang ada Paris beserta polisi yang juga mengikutinya. Lalu yang terjadi? Don't hate me. Grace berhasil kabur, sedangkan Ethan dijemput oleh Luther, Benji, dan juga Ilsa. Menurut info yang Benji dapatkan, tuan rumah dari pesta yang dihadiri Grace nanti adalah Alana Mitsopolis, pedagang senjata ilegal dan perantara proyek internasional. Setelah itu Luther menunjukkan hasil rekaman CCTV Bandara Abu Dhabi, sekaligus video Gabriel dari kacamata Ethan yang anehnya bisa menghilang begitu saja, dan juga tidak ada catatan sedikit pun tentang Gabriel. Ethan pun berkesimpulan jika Gabriel adalah kaki tangan entitas yang sosoknya di kamera mampu dimanipulasi oleh entitas agar tidak terlihat, dan pastinya Gabriel mengetahui apa kegunaan kunci salib. Lalu Ethan menjelaskan jika dulu pernah bertemu Gabriel karena suatu misi yang membuat Ethan akhirnya bergabung ke IMF. Ilsa juga mengatakan bahwa dia mendapat info dari teman-teman MI6-nya tentang Gabriel yang tidak memiliki riwayat hidup, dan entitas telah memilih Gabriel sebagai kaki tangannya, serta kunci salib yang dapat digunakan untuk mengakses kode sumber dari entitas. Mendengar itu Ethan pun menduga jangan-jangan karena Ilsa ngobrol dengan temannya via elektronik seperti telepon atau chat, maka bisa jadi entitas lah yang memberikan semua info itu, dan dia menyamar menjadi agen MI6 agar Ilsa juga terlibat. Ethan pun khawatir dengan teman-temannya karena Gabriel adalah seorang psikopat yang akan menyiksa Ethan dengan menyakiti teman-temannya terlebih dahulu. Namun menurut Luther, karena bisa jadi semua ini sudah diatur oleh entitas, maka dari itu untuk mengalahkan entitas, Luther menyarankan agar Ethan berpikir seperti robot yang serba objektif, logis, dan tidak mengedepankan perasaan. Namun Ethan tidak setuju karena sejak awal dia bekerja sebagai agen IMF, Ethan selalu menjaga teman-temannya di setiap misi yang dia hadapi. He calls himself Gabriel. There is no knowing him. Six suspects it leads somehow to the Source code. We can't be sure that was the antidote. Very conversation. And none of our lives can matter more. I don't accept that. You have to start thinking cold, logical, unemotional. Saat pesta dimulai, Grace terkejut saat dihampiri oleh Gabriel yang mengetahui namanya, padahal belum pernah ketemu, ya kan? Obrolan mereka juga diperhatikan oleh Paris, yang mana artinya dia adalah anak buah Gabriel, Lur. Lalu Gabriel pun berusaha memfitnah dan mengatakan jika Ethan sangat menginginkan kunci salib dan berani membunuh siapapun yang menghalanginya, termasuk Grace. Tak lama kemudian Ethan dan Ilsa pun mendatangi mereka. Lalu Paris langsung bersiap mengeluarkan pedangnya. Namun setelah itu Alana muncul bersama para bodyguardnya, dan ternyata dialah orang yang menyuruh Grace untuk mencuri kunci putih. Usut punya usut, kunci merah ternyata sudah dimiliki oleh Alana, sedangkan kunci palsu yang dipegang oleh Boim hanyalah umpan dari Alana agar Ethan datang ke Bandara Abu Dhabi sampai Grace bisa mencuri kunci putihnya.
Saat ini Grace juga sudah mengambil kunci putih yang sempat dia taruh di kantong Bimo. Lalu saat ada kesempatan, Grace pun memasukkan kunci putih itu ke kantong jas ajudannya Alana, dan hanya Ethan yang menyadarinya. It's been a long time, Ethan. You should have killed me when You hired me. Oh, I handpicked you. Where is it? It's in the last place you would ever think to look. Setelah itu Alana mempersilahkan mereka semua untuk ngopi bandrek di ruangan VIP-nya. Alana pun mengatakan bahwa dia dihubungi oleh kenalan-kenalannya dari berbagai negara yang sangat menginginkan kunci salib tersebut untuk menguasai entitas. Alana juga mengaku jika pesta yang mereka datangi saat ini sebenarnya dipersiapkan oleh entitas itu sendiri. Lalu Gabriel menjelaskan bahwa menurut entitas, Gabriel akan mendapatkan kedua bagian kunci tersebut esok hari di kereta mewah Orient Express menuju stasiun Innsbruck, kota Austria. Entitas dapat mengetahui hal itu karena dia mampu melakukan ribuan kuadriliun proses komputasi per milidetik yang bukan hanya bisa memprediksi masa depan, tapi juga memberikan ide ke Gabriel untuk memanipulasi keadaan agar sesuai dengan keinginannya. Ngerinya, Gabriel juga mengatakan bahwa menurut entitas, kunci tersebut hanya akan dimiliki oleh Gabriel jika malam itu ada yang mati antara Grace ataupun Ilsa. Mendengar itu, Alana pun sangat terpukau dengan kekuatan entitas dan dia akan memihak kepada Gabriel. You could even say that this... Why don't you just keep the key? Because she doesn't know what it unlocked. You've no idea the power. Trillions of computation. I, however, have been promised, provided someone dies. The key will come to me on the Orient Express. The choice is yours, Alana. Knows where half the key is. Alana pun membiarkan Gabriel pergi begitu saja, lalu menyuruh kroco-kroconya untuk melawan Ethan serta membunuh Ilsa yang kabur membawa pedangnya Paris. Sementara Grace mengambil kembali kunci putih di saku ajudan dan dia dikejar oleh kroco-kroconya Alana. Sungguh kejadian yang sangat-sangat ruwet lur, karena Ethan harus menjaga Grace dan Ilsa agar tidak dibunuh. Mana Cahyo dan Karyadi tiba-tiba datang pula ya kan untuk meringkus Ethan. Ethan pun meminta bantuan Benji dan Luther untuk melacak Grace dan Ilsa menggunakan satelit, tapi brengkesnya entitas telah menyusup ke sistem komunikasi Benji dan sengaja menjebak Ethan agar melawan Paris beserta kroconya. Sedangkan Grace papasan dengan Gabriel dan mereka pun berduel. Lalu yang terjadi, Ethan, that is not me! Where Gabriel is waiting, you will never get there in time. I was hoping it'd be you. Ethan berhasil mengalahkan Paris namun tidak membunuhnya dan segera OTW ke lokasi Grace. Sedangkan Grace yang sudah terkapar akan dibunuh oleh Gabriel, namun Ilsa datang tepat waktu untuk melawannya. Dan naasnya Ilsa tewas dibunuh oleh Gabriel sesuai prediksi entitas jika salah satu dari kedua wanita akan mati malam itu. Ethan pun begitu terpukul dan Grace sangat merasa bersalah karena Ilsa mati untuknya. Setelah itu Luther menjelaskan bahwa dalam 3 jam lagi Alana akan naik kereta Orient Express menuju stasiun Innsbruck untuk menemui seorang pembeli kunci salib tersebut. Rencananya adalah Grace akan menyamar di kereta menjadi Alana dengan memakai topeng. Setelah itu menyerang Alana asli hingga pingsan dan merebut kunci merahnya. Sedangkan Ethan juga menyamar jadi kroconya Alana dan kabur dengan parasut membawa kunci salib. Sementara itu Grace menyerahkan diri ke Kittredge dengan harapan akan direkrut menjadi agen rahasia karena skillnya sebagai pencuri profesional memang gak kaleng-kaleng. Akan tetapi Grace menolak rencana itu karena dia masih ingin hidup normal seperti sedia kala. Namun karena sudah terlibat dengan masalah ini, Ethan DKK yakin Grace akan diburu oleh siapapun yang mencari
dari kunci tersebut. Apalagi Grace sudah menjadi buronan karena wajahnya terdeteksi di CCTV dan dianggap bekerja sama dengan Ethan. Setelah mendengar semuanya, Grace pun akhirnya setuju mengikuti rencana Ethan. And what happens to me? You'll be taken into custody by clandestines. You'll be dead. Without a team, your life won't be measured. Luther sudah memodifikasi saluran komunikasi menjadi analog agar kebal dari entitas. Namun Luther tidak ikut ke dalam misi karena dia harus menganalisa harddisknya yang sempat dihack oleh entitas, dan Luther harus melakukannya di tempat yang benar-benar aman dari jangkauan entitas. Ethan juga diperingatkan agar jangan membunuh Gabriel sebelum mengetahui kegunaan dari kunci salib itu. Akan tetapi 3D printer topeng tiba-tiba rusak dong saat mencetak topeng kerucunya Alana untuk dipakai Ethan. Mau nggak mau Ethan terpaksa masuk kereta dengan cara yang sangat ekstrim, yaitu melompat dengan motor. Namun Ethan meminta Grace untuk menjual kunci salib terlebih dahulu ke si pembeli dan memancingnya agar memberitahu apa kegunaan kunci tersebut selagi menunggu Ethan datang ke sana. You'll find another way to get me on that train. Need a curve for it. That mask was his. Grace has to go. She what? I what? It's very, very dead. If I had a week, I couldn't. We still have to meet with the buyer and somehow get him to tell us what the key. Promise me you'll be on that train. I will be there. Di Orient Express yang melewati pegunungan Alpen, Paris menyusup ke dalam kereta dan membebaskan Gabriel yang sembunyi di dalam koper. Setelah itu Gabriel OTW ke lokomotif untuk membunuh kedua masinis, lalu merusak tuas rem dan akselerasi. Di lain sisi Ethan sedang mengegas motornya sambil dipantau oleh Benji, di mana Ethan harus melompat saat kereta melambat. Akan tetapi karena sudah dibajak Gabriel, dilalah kereta jalan terus dan Benji harus mencari titik lain agar Ethan dapat melompat ke kereta dengan aman. Sementara itu Grace yang menyamar telah berhasil membius Alana di ruangannya dan merebut kunci merah. Ya, dengan ini kedua kunci putih dan merah sudah di tangan Grace, sedangkan Cahyo dan Karyadi juga berada di kereta tersebut, Lur. I missed the train. How do you think? Gabriel. What do you do? Don't panic. Well, the Alana I remember is gardened with Paris. Ternyata pembeli yang dimaksud adalah Kittredge, dan sebelum kunci diserahkan, Grace yang menyamar sebagai Alana meminta satu hal lagi, yaitu Kittredge harus melindungi dan menjamin keamanan dirinya sendiri, alias Grace, ya kan? Di lain sisi, Paris menemui Dan Linger, kepala intelijen nasional Amerika, yang ternyata dia bekerja sama dengan Gabriel, Lur. Dan Linger pun menjelaskan jika awalnya entitas adalah seonggok AI curian yang setelah di-upgrade dapat dikirim kemanapun via satelit dan bisa menembus sistem keamanan dalam bentuk apapun sehingga dapat mengerjakan misinya tanpa ketahuan. Bahkan AI tersebut dapat menghancurkan diri tanpa meninggalkan jejak. Namun 14 tahun silam, secara diam-diam Dan Linger dan timnya telah mengirimkan AI itu ke kapal selam Rusia yaitu Sevastopol. Akan tetapi saking canggihnya, AI itu tiba-tiba memberontak dan berevolusi dengan sendirinya menjadi sesuatu yang sekarang mereka sebut entitas sampai menghancurkan kapal itu sendiri. Dan Linger mengatakan jika tidak ada yang tahu di manakah bangkai Sevastopol berada kecuali dirinya, dan entitas hanya dapat dikendalikan ataupun dihancurkan dengan memasukkan kode sumber yang asli. Mendengar penjelasan itu, alih-alih bekerja sama dengannya, Gabriel justru membunuh Dan Linger karena setelah menguasai entitas, Dan Linger berencana memburu setiap pejabat yang bertentangan dengannya dan ujung-ujungnya ingin menguasai dunia, ya kan? Gabriel juga akan membunuh Paris karena menurut entitas cepat atau lambat Paris akan membelot memihak Ethan karena sebelumnya mengampuni nyawa Paris saat berduel. The frozen bodies of the crew were mysteriously vanished. We both know what the key opens and we both know the secret. And only by using the old are destroyed. The entities combined with the sheer of America's myths.
Sementara itu Kittredge setuju dengan permintaan Grace dan setelah memberikan nomor rekening, proses transfer $100 juta pun dimulai. Lalu Grace menyerahkan kedua kunci yang ketika digabung oleh Kittredge ternyata benar-benar asli. Di lain sisi, Ethan terpaksa menaiki puncak tertinggi di dekat sana agar mendapatkan jarak yang sesuai untuk terjun payung ke kereta Orient Express, lur. Dan I just said this ski wasn't the only thing. Did you make it? No, God! It's a pleasure to see you again. Don't worry about me, Zola. It's the other one! Grace membatalkan transfer dan diam-diam merampas kunci salib dari saku Kittredge tepat sebelum Alana yang asli siuman. Grace pun langsung dikejar oleh dua kerucu Alana dan akan ditembak jika tidak mengembalikan kunci tersebut. Tapi tiba-tiba The key! The key! The next one has your name on it. Are you okay? Are you okay? ya, Ethan datang tepat waktu dan melempar satu kerucuk keluar, sedangkan yang lainnya dibuat pingsan. Namun kunci salib yang terlempar diambil oleh Gabriel. Setelah itu mereka pun bagi tugas. Grace berusaha menghentikan kereta, sementara Ethan akan mengejar Gabriel dan berduel di atas kereta. Di lain sisi, Cahyo dan Karyadi terkejowet saat bertemu Kittredge yang mengancam akan memecat mereka jika membocorkan keberadaan Kittredge di sana, serta diperintahkan untuk menangkap Ethan. Dan Ethan, I'm the only one who knows. Don't you do it! Drop the knife! karena ditodong Cahyo dan rekannya, Ethan pun terpaksa melepaskan Gabriel yang kabur dengan lompat ke truk. Setelah itu Ethan meminta Cahyo mengikuti rencananya untuk mengevakuasi para penumpang ke gerbong paling belakang karena Gabriel sudah memasang bom di jembatan yang akan mereka lewati. Melihat sikap Ethan, Cahyo pun lebih mempercayainya ketimbang Kittredge dan para penumpang segera dievakuasi ke belakang. Sedangkan Ethan ke gerbong paling depan dan menunjukkan kunci salib ke Grace yang ternyata berhasil Ethan curi saat berduel dengan Gabriel tadi, lur. Lalu karena tuas rem dan gas sudah rusak, satu-satunya cara untuk menghentikan kereta adalah melepaskan sambungan lokomotif dari gerbong paling depan. Lalu yang terjadi, lur, I got it. We got it. Ethan dan Grace harus segera menyelamatkan diri dari gerbong-gerbong depan yang jatuh satu persatu. Mereka berhasil melewati beberapa gerbong sampai akhirnya tiba di gerbong penumpang dan ada piano yang akan menimpa mereka. Ethan pun berusaha menenangkan Grace agar menghindar dari jatuhnya piano dan sambungan gerbong itu sudah sangat rapuh, lur. Asli greget banget di sini ini. Sampai akhirnya Trust me. Jump, please. Alhamdulillahnya Ethan dan Grace selamat karena ditolong oleh Paris yang kondisinya sudah sangat lemah. Paris mengatakan jika prediksi entitas ternyata benar, yaitu dia akan mengkhianati Gabriel. Lalu Ethan pun bertanya apa kegunaan kunci salib itu, dan di sisa-sisa kesadarannya Paris pun hanya menjawab jika kunci tersebut dapat membuka sesuatu di kapal selam bernama Sevastopol. Setelah itu karena parasutnya hanya tersisa satu, Ethan pun terpaksa kabur sendirian karena dia harus segera menghancurkan entitas dengan kunci salib tersebut. Qu'est-ce que ça? Submarine. The Sevastopol. Grace. You have the key. You have to go. Sesuai rencana semula, Grace yang bertemu Kittredge bersedia untuk menjadi agen IMF, sedangkan Ethan berhasil mendarat dan bertemu Benji.
Meski telah mendapatkan kunci salib, namun misi Ethan belum berakhir lur, karena dia harus mencari lokasi kapal selam Sevastopol sambil menghindari kejaran dari seluruh lembaga intelijen dunia. Tidak boleh ada sedikit pun kegagalan di misi Ethan selanjutnya, karena jika entitas jatuh ke tangan yang salah, maka dunia tidak akan lagi aman untuk ditinggali. Sebab entitas bukan hanya mampu menyebarkan fitnah dengan mudah, tapi juga bisa mengacaukan sistem suatu negara tanpa menyerangnya secara langsung. Tells me you're a man I choose to accept. The key is only the beginning. You'll have to do it. The world doesn't know it, but they're counting on you. Good luck, Ethan. Buyar, bagaimanakah misi pencarian Sevastopol nanti dan film penutup dari seri MI ini? Sabar dong lur, orang sabar disayang mantan. Salah dong, disayang Tuhan lur. Assalamualaikum.